Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi hari Malam. ini di Google Meeting, di Zoom ini kita akan membahas tentang benzena. Nah, jadi di sini ada hipotesa atau dasar teori. Benzena adalah salah satu komponen dalam minyak bumi. Pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday tahun 1825. Benzena diambil dari residu minyak mentah. Nah, di sini ada sifat dan manfaat benzena yang akan dijelaskan oleh Arshandi. Sifat benzena satu yaitu pada suhu ruang benzena adalah cairan bening yang mempunyai aroma. Dua, karsinogenik mudah menguap dan terbakar. Tiga, kadar karbon dalam senyawa benzena terbilang tinggi. Empat, titik didih adalah 80 derajat Celcius dan titik balainya 5,5 derajat Celcius. Manfaat senyawa benzena. Satu, dalam bidang keamanan dan militer, yaitu untuk TNT yang menjadi bahan baku peledak. Dua, bidang kesehatan, yaitu senyawa turunan benzena dalam aspirin atau obat sakit kepala. Tiga, pada bidang domestik. Karbol untuk pembersih adalah senyawa turunan benzena. Aku mengandung benzaldehida. Selain itu juga ada deterjen. Empat, bidang sandang atau warna tekstil. Dalam pembuatan tanaman benzena ada tiga kelompok berdasarkan substituen, yaitu satu substituen, dua substituen, dan tiga atau lebih polisubstituen. Nah, dalam pembuatan tata nama benzena itu ada satu substituen, dua, dan tiga substituen. Yang satu substituen, coba Naura dijelaskan. Penamaan benzena dengan satu substituen tergolong mudah. Kamu hanya memberi nama gugus fungsinya terlebih dahulu. Misalnya, senyawa benzena yang belum bertemu dengan gugus OH, hidroksida, maka dinamakan hidroksi benzena. Apabila senyawa benzena bertemu dengan NO2, maka dinamakan nitrobenzena. Yang dua substituen, coba Noval jelaskan. Dua substituen pada benzena dengan dua substituen dikenal tiga tata nama. Hal ini tergantung dari di bagian mana si substituen terikat. Satu orto apabila substituen bersebelahan 1,2, 2 meta apabila substituen berselang 1,3, 3 para apabila substituen berseberangan atau 4. Yang ketiga ada tiga atau lebih substituen atau polisubstituen. Nah, dalam pembuatan tata nama benzena ini, penamaannya menggunakan nomor dan ditulis alfabet. Nomor terkecil diberikan kepada gugus fungsional, alkohol, aldehida, atau karboksilat. Nah, hal yang lain yang harus diingat adalah prioritas penulisan substituen mana yang harus ditulis terlebih dahulu. Nah, di sini ya, prioritasnya itu yang pertama ada COOH, kemudian SO3, CHO, CNOH, NH2, dan di sini ada R. R itu adalah alkil, misalnya metil, etil, propil, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada NO2, dan yang terakhir itu X. X itu adalah golongan halogen atau 7A, yang isinya F, Cl, Br, dan I. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan 1-3 yang akan dijelaskan oleh Naufal Haikal. Itu mengapa minuman pada gambar 1 dan saus pada gambar 2 dapat bertahan lama tidak membusuk? Karena terdapat asam benzoat yang berguna untuk mengawet makanan dan minuman. Dan dua, mengapa Wikpol pada gambar 3 dapat mematikan mikroorganisme dan menghilangkan bau tidak enak pada toilet? Karena Wikpol mengandung benzanium klorida yang bermanfaat untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Tiga, senyawa apa dan bagaimana senyawa yang terdapat pada produk-produk tersebut. Pertama, asam benzoat, yaitu C7H6O2. Yang kedua, benzalkonium klorida, yaitu bervariabel. Nah, di sini ada hasil pengamatan. Nomor 1 itu diketahui struktur molekulnya, ada segi 6 ya. Nah, di sini nama IUPAC-nya itu benzena dengan rumus C6H6. Jadi di setiap pentokannya itu tuh kan ada apa ya, sudutnya. Setiap sudut itu ada C-nya gitu. Jadi kan segi 6. Jadi namanya C6. Dan setiap C itu mengikat H, jadi C6H6. Nah, yang nomor 2 di situ ada struktur molekul. Nah, tapi itu di cabangnya itu ada NO2. Nah, jadi kalau nama IUPAC-nya? Nama IUPAC-nya nitrobenzena. Terus rumus molekulnya C6H5NO2. Nah, di sini itu namanya nitrobenzena karena apa? Kalau kan ini cabangnya itu NO2. Jadi NO2 itu namanya nitro. Tinggal tambahin benzena di belakangnya. Jadi udah tinggal nitrobenzena. Gampang kan, guys? Nah, lanjut nomor 3. Coba Arshandi dijelaskan. Nomor 3, nama IUPAC atau spesialnya yaitu fenol hidroksibenzena. Rumus molekulnya yaitu C6H6O.
Nah, di sini kan dilihat tuh struktur molekula itu ada cabangnya itu OH. Nah, OH itu namanya hidroksi ya kalau sebagai cabang. Jadi hidroksi benzena. Nah, nama lainnya itu adalah fenol. Nah, nomor 4, coba Naura. Burem. Nah, Itu burem di sininya. Nggak bisa itu. oke, ya udah. Nomor 4 saya aja. Jadi yang nomor 4 di sini itu nama IUPAC-nya ada anilin atau aminobenzena dengan rumus molekul C6H5NH2. Nah, di situ gambarnya cabangnya NH2. Jadi NH2 itu namanya amino. Tinggal kan tadi kan yang satu substituen itu kan tinggal nama cabang plus benzena. Jadi nama cabangnya itu kan amino. Jadi tinggal tambahin aja benzena di belakangnya jadi aminobenzena. Nah, dia punya nama lain yaitu anilin. Nah, yang nomor 5 coba Naufal Haikal. Nomor 5 itu nama IUPAC-nya itu asam benzoat. Terus gambarnya kayak begitu. Nah, terus rumus molekulnya itu ada C7H6O2. Nah, di sini struktur molekula itu tinggal dilihat aja sebenarnya itu gugus fungsi dari si asam alkanoat gitu, si COOH gitu kan gugus fungsinya. Jadi tinggal tambahin aja asam benzena jadi benzoat gitu. Nah, terus lanjut nomor 6, Arsyandi. Nomor 6 yaitu nama IUPAC artifisialnya itu adalah metilbenzena atau ofena. Rumus molekulnya itu C7H8. Nah, di sini kenapa dinamain metilbenzena itu karena gugusnya. Karena cabangnya itu CH3. Nah, CH3 kan namanya metil, tinggal tambahin lagi dia kata benzena di belakangnya. Jadi namanya metilbenzena dan dia punya nama lain namanya toluena. Nah, selanjutnya nomor 7 untuk Nova Haikal. 7 nama IUPAC-nya ortoklorofenol, rumus molekulnya C6H5Cl0. Jadi di sini kenapa dinamain orto? Balik lagi tadi ke yang penamaan dua substituen itu ada orto, ada meta, ada para. Nah, di sini orto itu kan 1 sama 2. Makanya tadi kenapa disebut orto? Karena di sini posisi OH sama Cl itu menempati posisi 1 dan 2. Jadi namanya orto gitu. Nah, terus Arsyandi nomor 8. Nomor 8 yaitu para-nitrotoluena. Rumus molekulnya itu C7H7NO2. Nah, jadi kenapa dinamain para nitrotoluena? Balik lagi tadi yang kedua substituen, di situ ada posisi 1 dan 4 ya. CH3 di posisi 1 dan NO2 di posisi yang keempat. Jadi namanya itu para. Nah, selanjutnya nomor 9 saya akan jelaskan. Nah, di sini kan tadi kita udah ngeliat dari urutan prioritasnya kan, ada COOH dan lain-lain. Nah, di urutan prioritas itu CH3 dulu, baru NO2. Jadi NO2 ini tuh bisa dibilang sebagai cabang-cabangnya. Jadi di situ kan NO2-nya tuh ada 3. Nah, dihitungnya itu, jadi nomor yang CH3 itu 1, habis itu ke kanan atau ke kiri boleh. Jadi NO2 yang kedua, habis itu ada yang lagi yang keempat sama yang keenam. Jadi di situ ada 3 NO2 dan NO2 tadi namanya nitro, jadi trinitro. Jadinya 2, 4 trinitro toluena. Nah, yang nomor 10 boleh jelaskan Novel? 10 nama itunya asam 2-hidroksibenzoat atau asam ortohidroksibenzoat, asam 0-hidroksibenzoat atau asam salisilat. Nah, jadi rumus molekulnya C7H6O3. oke, jadi kenapa dinamain hidroksibenzoat? Nah, di situ kita bisa lihat yang pertama nih kan asam 2-hidroksi. Jadi yang pertama itu yang tadi lagi sih balik ke urutan prioritas. COOH dulu baru OH. Nah, jadi OH-nya itu sebagai cabang. Jadi asam 2-hidroksi. Kenapa 2? Karena COOH nomor 1 dan OH-nya itu nomor 2. Jadi asam 2-hidroksi benzoat. Nah, kenapa di situ yang nama kedua ada asam orto? Nah, orto itu kan tadi bisa dibalik lagi tentang dua substituen itu tuh orto tuh posisi 1 dan 2. Nah, di situ kebetulan COOH dan OH-nya itu posisi 1 2, makanya disebutnya orto. Nah, terus ada juga namanya, jadi sebenarnya yang
setelah asam ortohidroksibenzoat itu nama ketiganya itu asam dalam kurung O, itu sebenarnya orto juga, cuma disingkat doang sih guys. Terus ada lagi nama lainnya, ternyata baru kemarin searching Google ternyata namanya asam salisilat. Yaudah lanjut Nopal. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, bagaimana struktur benzena? Yang tadi bisa dilihat ya, yang nomor hasil pengamatan nomor 1 tuh tadi, makanya saya bilang itu namanya benzena dengan rumus C6H6. Dan kenapa sih kok jadinya lingkaran gitu? Jadi lingkaran itu karena si rangkap duanya itu bisa berpindah-pindah. Jadi ya udah, jadinya lingkaran gitu. Terus yang kedua, gimana sih caranya terbentuknya senyawa turunan benzena? Nah, senyawa turunan benzena itu terbentuk karena adanya reaksi substitusi, misalnya reaksi halogenasi, sulfonasi, nitrasi, dan alkilasi. Misalnya nih, di halogenasi. Jadi misalnya benzena ditambah halogenasi itu kan, halogen itu kan lambangnya X ya. X itu unsur halogen di golongan 7A. Misalnya nih, benzena ditambah klorida atau Cl2. Jadinya itu klorobenzena ditambah asam halida atau asam klorida gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 3, bagaimana cara terbentuknya senyawa turunan benzena ya. Nah, jadi ini balik lagi sih yang tadi dijelasin di awal, yang satu substituen itu tinggal gugus fungsi ditambah benzena, misalnya gugus fungsinya OH jadinya hidroksibenzena. Terus yang kedua itu dengan 2 substituen, bisa misalnya di posisi 1 dan 2 itu gugusnya Cl jadinya 1,2 diklorobenzena, dan 1,2 itu punya nama lain nih di sini, orto, jadi namanya orto diklorobenzena. Terus yang ketiga ada benzena dengan 3 substituen atau lebih. Jadi di situ bisa dilihat ada urutan prioritasnya dari COOH sampai ke X atau golongan halogen atau 7A, yaitu FCl, Br, dan I. Nah, jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.